محمد هاشم أشعاري ومن علمني وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتي بالجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala asy-syaikh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bikum fid din wad dunya wal akhirah. Faslun fi murdi'atihi wa nash'atuhu alayhi salatu wassalam. Arda'athu sallallahu alayhi wa sallam Thuwaybatu al-aslamiyyatu ayyaman wa Thuwaybatu hiya maulatu Abi Lahabin wa ikhtulifa fi islamiha. Thumma arda'athu Halimatu bintu Abi Du'aib as-Sa'diyyah wa ruwiya anha annaha qalat kana sallama yashubbu kana sallallahu alaihi wasallam yashibbu fil yawmi shababi as-sabiyyi fi shahrin. Wa ruwiya anha aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama yamussu min thadiha al-aymana wala yamussu min thadiha al-aysari. Wa nasha'a sallallahu alaihi wasallam yatiman fakafalahu jadduhu Abdul Muttalib thumma ammuhu Abu Talib. Sampai situ dulu. Memang kudu dibiasain baca kitab itu. Kalau udah terbiasa jadi bisa insyaallah. Apalagi kita megangnya bawa berkah insyaallah, bawa berkah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, kita baca suratan kamilah. Mudah-mudahan menjadi banyak keberkahan yang kita dapatkan di dunia ini dan di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala
وصحبه في كل لمحة ونفسي بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفسي بعدد كل معلوم لك. Sekali lagi, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bil raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumin lah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi murdi'atihi wa nash'atihi alaihi salatu wassalamu. Faslun ay hadha faslun, bermula ini itu fasal fi murdi'atihi, pada orang yang menyusui Nabi, menjelaskan orang yang menyusui Nabi. Nanti kita akan diceritakan oleh Mbah Yai Hashim keanehan dan kenangan orang yang menyusui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi murdi'atihi wa nash'atihi, dan perkembangan atau pertumbuhannya Nabi alaihi salatu wassalam, itu atas Nabi. As-salatu bermula salawat, yakni rahmat Allah, wassalamu dan keselamatan dari Allah. Arda'athu sallallahu alaihi wasallam Thuwaibatu al-aslamiyatu ayyaman. Arda'athu, arda'at telah menyusui hu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyusui Nabi? Thuwaibatul aslamiyah, Thuwaibah al-aslamiyah, ayyaman, akan beberapa hari. Jadi sebelum nanti kita mendapatkan kisah tentang Halimah As-Sa'diyah yang menyusui Nabi, yang pertama yang menyusui Nabi, kata Mbah Yai Hashim Asy'ari dalam kitab ini, adalah seorang wanita yang dia disebut dalam kitab ini budaknya Abu Lahab, yang dimerdekakan oleh Abu Lahab dari lantaran saking gembiranya atas kelahiran baginda Rasulullah. Abu Lahab pamannya
tapi dari lain emak. Dan dia bergembira karena keponakannya telah terlahirkan. Ini memang udah diceritakan di dalam kitab Taurat dan Injil akan datangnya baginda Rasulullah. Nanti juga diceritakan di sini. Sehingga mereka berbondong-bondong setiap kali ada wanita yang hamil, maka mereka berusaha menamakannya dengan Muhammad. Karena berharap itu yang mereka udah dapat bocoran bahwa akan hadir Nabi akhir zaman. Wa Suwaibatu, dan bermula Suwaibah, hiya ya Suwaibah, domir fasol, itu maulatu Abi Lahabin. Maulatu yaitu budak yang telah dimerdekakan dari Abi Lahab. Saking gembiranya Nabi lahir sampai Abu Lahab memerdekakan budaknya. Dan dia tetap kemudian dalam keadaan kafir. Tapi perkara lahirnya Nabi menembus relung hati pamannya yang bernama Abu Lahab sehingga bergembira. Budaknya dimerdekakan, saking gembiranya, kalau bahasa kita kaulan kali. Saking girangnya dia punya keponakan terlahirkan. Makanya kalau ada kita kepada keponakan yang terlahir, yang dilahirkan gitu, kemudian kita nggak open aja, ente lebih keras hatinya dibanding Abu Lahab. Abu Lahab artinya masih segitu, dia nggak kenal Tuhan sama keponakan. Kan disebutnya kalau orang Betawi dulu nyebutnya anak ponakan, hitungannya anak tapi statusnya ponakan, tapi ya anak. Apalagi kalau ada seorang paman yang memusuhi ponakannya, nggak bener. Ponakan ente salah, waktunya ente ngajarin, kan tuaan ente, jangan kemudian dimarahin. Ente nggak tahu itu darah daging dari saudara kandung ente. Kan kadang-kadang sama ponakan yang nggak ada sih, di sini nggak ada, bengis banget, jahat banget. Naudzubillah, lu nggak tahu itu darah daging abang lu, itu darah daging adik lu. Nanti kalau misal diusut ketemu, nasabnya ketemu. Makanya nggak bener. Kalau ada seorang paman yang membenci keponakannya, nggak bener pasti orangnya. Pasti dia segolongan sama Abu Lahab. Abu Lahab aja masih demen. Walaupun akhirnya dia berbeda. Dia nggak demen karena ajarannya. Tapi perkara sama Nabi Muhammad dia cinta. Dia cinta betul sama keponakannya. Ini kagak nyenengin belum, nolongin belum, ponakannya diongsok aja. Ya Allah, ente jadinya udah tua doang. Pikirannya kagak. Orang lain aja ente kudu belain, ente kudu tolongin. Masa mau ponakan sendiri? Oh, saya perlu sampaikan ini karena kita sedang belajar teladan. Bahkan dari orang yang dia tidak menyembah Allah. Begitu kelahiran Nabi Muhammad, nalurinya bangkit sebagai seorang lelaki yang dipanggil om, dipanggil paman. Abu Lahab. Dan dia merdekakan nih Suwaibah. Dan kata Mbak Yai Hashim Asy'ari bahwa wanita pertama yang menyusui Nabi Muhammad adalah seorang budak yang dimerdekakan. Nanti kita ambil hikmahnya. Betapa kemudian diajarkan kita tentang bagaimana Rasulullah SAW dari sejak kecil udah dari tangan ke tangan. Ini kadang-kadang gara-gara anak bermusuhan sama saudara, kena lagi tuh hikmahnya. Ini lihat Nabi Muhammad, ibunya begitu rela karena memang budayanya begitu dulu, budaya Arab. Sampai kemudian harus disusui oleh Halimatus Sa'diyah yang tinggal di pedalaman. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tinggal di perkotaan, dijagain pergaulan anaknya. Saat itu jangan sampai kena pengaruh perkotaan yang notabene sangat beresiko tinggi. Kalau istilah kedokteran, kalau yang berangkat haji, risti, resiko tinggi. Nah, itu saya termasuk yang haji, resiko tinggi. Gara-gara punya darah tinggi. Orangnya ketinggian juga. Resikonya tinggi. Jemaah sekalian berbahagia, tetapi kemudian
diperselisihkan waktu fi islamiha, dan dikhilafkan artinya diperselisihkan pada Islamnya Suwaibah maulatu Abi Lahab. Itu kata Mbah Hashim, terjadi perselisihan. Ada yang menganggap dia akhirnya masuk Islam, ada yang berpendapat dia tidak masuk Islam. Makanya waktulifa fi islamiha, yakni Islamnya Suwaibah. Kalau Abu Lahab sudah jelas. Sampai ada orang yang saking cinta sama Rasulullah, giliran baca Tabbat karena dia pernah bergembira dengan kehadiran Rasulullah, itu ada orang yang baca surat Al-Lahab, dia nggak berani dengan suara keras, nggak tega. Ini orang biar kata dicaci di dalam Al-Quran, tetapi ini orang punya cinta sama Rasulullah. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Ada bahkan mereka yang menghindari membaca ini dalam sholat berjamaah. Menghindari karena saking ini nggak tega, dia punya cinta sama Rasulullah, pernah punya cinta sama Rasulullah, sampai budaknya dimerdekakan, kan cintanya melampaui batas. Kita punya ukuran sederhana begini, kita punya mamang banyak, kemudian begitu anak kita lahir, kita punya saudara banyak, kita punya anak lahir, berarti kan saudara kita mamangnya, omnya. Kemudian ada dari pamannya 5 misalnya, yang nengokin cuma 2 atau 3. Ketahuilah bahwa cinta yang mereka miliki melebihi dari 2 orang yang nggak nengokin. Nggak bisa dibohongin. Kita punya saudara 5, kita punya anak lahiran, terus kita punya saudara yang nengokin cuma 3, yang 2 kagak nengokin. Ente cukup mengambil kesimpulan dengan dia tidak datang kepada anak ente, dan dibandingkan dengan yang datang kepada anak ente, ingin melihat, maka kualitas cintanya dan pedulinya jauh berbeda. Abu Lahab melakukan itu. Makanya kita bisa lihat pasti orangnya huwa. Karena biasa kita acara ngawinin, kemudian dia kagak datang, dia kagak ini, dia kagak peduli, emang biasa. Jangan kata waktu lu dikawinin, lu masih kecil juga dia kagak pernah nongol. Apalagi orang itu aja pasti. Sekedar kita buat membedakan bahwa nggak bisa dibohongin, ungkapan hati itu akan terejawantah dalam sebuah perbuatan. Bukan berarti kemudian kita membalas itu, jangan. Biarin orang-orang yang begitu. Kalau ente begitu juga, ente samanya. Justru pada saat engkau mengetahui orang tersebut mempunyai hati yang berbeda, yang dia mempunyai hati tidak peduli, sekedar engkau tahu, tetapi membalasnya jangan. Kalau ente balas juga, ya lu sama sama dia. Kalau kata orang dulu, samanya lu sama dia. Lu cerita dia begini, lu nya balas begini, ya lu sama. Artinya saya ingin menyampaikan bahwa kita mampu menarik sebuah benang merah dari sebuah interaksi kita dengan orang lain. Bisa kita ambil kesimpulannya. Abu Lahab di saking gembiranya dengan kelahiran baginda Rasulullah karena keponakannya. Kalau inti nggak sayang sama ponakan, malah jahat sama ponakan, jangan-jangan kau punya hati lebih keras dibanding Abu Lahab. Tapi dia kan nggak beriman, dia nggak beriman sama Allah aja hatinya empuk. Ente udah beriman sama Allah masih keras juga, kebangetan. Kau nggak bisa menang kalau kita lihat Abu Lahab, tapi kan nggak beriman. Iya, tapi dia masih punya hati empuk. Lu sembahyang mulu, hati keras banget kayak batu, nolongin kagak, nyusahin mulu. Orang lain bagaimana lu tolongin, ponakan yang satu darah aja lu kagak tolongin, udah pasti orang lain nggak bakal ditolongin. Karena ukurannya begitu, dia akan yang kepada yang terdekat dulu. Biarin dah ya, lempengan ngaji begini mak, emang yang terjadi di fenomena yang di masyarakat, emang yang perlu kita dandanin. Gaspol, gaspol ilokan amat, gua habis ngaji begini dipecat, nggak ngaji lagi. Yang hak-haknya supaya kita berubah.
Masa kita pengen menceritakan tentang sholat, gara-gara ada orang yang kagak sholat terus kita jaga perasaan dia? Jangan ente cerita tentang keutamaan sholat, ada yang kagak sholat, ya enggak, kudu disampaikan, saking sayangnya kita. Kan yang namanya hidup itu Pak Ibu, dilihat dari endingnya. Amal perbuatan itu innamal a'malu bi khawatimiha. Siapapun boleh punya masa kelam, tapi dilihat endingnya. Pada saat akhir hayatmu kau selalu berbuat kebaikan. Saya ketemu nih Ustaz, saya ngajar bulanan di satu daerah, itu ngaji subuh, itu nggak demen aja ngaji salim, nggak demen. Saya kalau pulang tuh karena harus transit ke rumah saya punya teman, itu selalu ngelewatin ini orang rumahnya. Itu pagi-pagi kerjanya cuma ngempanin ayam doang, padahal pendek ngempanin ayam. Begitu 1 tahun masih begitu terus. 2 pertemuan kemarin saya kaget karena rumahnya saya lewatin, nggak ada nih orang. Nggak taunya dia di belakang saya habis dari masjid juga. Saya tanya sama temen, itu yang kemarin biasanya di sini? Iya Ustadz, alhamdulillah dapat hidayah. Dia sekarang ngerajin ke masjidnya. Padahal anti dulu itu yang disebut kasih sayang Allah. Yang berabe rajin ibadah di awal, giliran mau mati durhaka melulu sama Allah. Waktu berabe itu, makanya kita suruh berdoa, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Kalau dalam Ratibul Haddad, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Habis baca Ratibul Haddad masih disuruh berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Karena dia masih misteri, masih misteri. Makanya kita disuruh terus menjadi orang yang tidak pernah lelah berbuat kebaikan. Tapi pada saat energi kita masuk kepada energi Masjid Al-Mujahidin, itu adalah kabar gembira bahwa kita orang yang dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan dipilih terus sampai akhir hayat kita. Nggak ada yang nggak mati, semuanya pasti mati. Cuman yang jadi masalah adalah ikhtiarmu mengkreat kematian yang akan kau songsong. Mengkreat itu direncanakan. Saya kalau ngomong bahasa Inggris ada ngeri-ngeri dikit, walaupun cuman create doang tuh bahasa Inggris kan. Create. Gak tahu aja terinspirasi dari konten kreator. Konten kreator. Ya Allah, ini ya Abu Lahab yang diceritakan dia membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah. Biar kita ngambil pelajaran, ada sisi positif walaupun secuil kita perlu ambil supaya menjadi motivasi. Tuh dia nggak kenal Tuhan tapi hatinya tetap dermawan, tetap gembira. Ente udah kenal Tuhan bertahun-tahun masih bengis aja sama tetangga, sama saudara. Nggak tahu tuh yang dibaca dalam sholat apaan. Jangan-jangan dia kagak baca Fatihah. Baca Ustaz. Lah kalau baca Fatihah kan ente ketemu ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berarti Fatihah ente kagak dikabul-kabul tuh. Buktinya masih benci aja sama orang. Kan minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Allah yang kau berikan kepada mereka nikmat ya Allah. Bersihin Pak. Capek kalau orang punya hati kebangetan sempit, marah mulu. Orang gak keduman bener di mata dia, kayak dia yang paling bener. Ketemu fulan salah, ketemu fulan salah, padahal hidupnya keblangsak. Mana bisa lu memponis orang hidupnya bersalah mulu di hadapan Allah? Nyatanya lu yang uring-uringan mulu urusan hidup di dunia, berarti lu yang sedang disiksa oleh Allah. Paling tidak berbaik sangkalah. Bila engkau tidak bisa mendatangkan kebaikan kepada orang lain, maka jangan kau datangkan keburukan kepada orang lain. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan bikin susah. Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah.
wanita yang pertama menyusui daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa arda'athu Halimatu bintu Abi Dhu'aib as-Sa'diyatu, kemudian menyusui akan Nabi siapa Halimah bintu Abi Dhu'aib as-Sa'diyah. Ini kalau kita ngelihat proses daripada pengambilan baginda Rasulullah ke tangannya Halimah as-Sa'diyah, karena memang setiap kali orang kota melahirkan, dan itu ada waktu-waktunya tersiar kabar banyak yang melahirkan dari desa, dari kampung yang jauh, mereka berlomba untuk juga mengambil supaya dapat upah karena menyusuinya, karena menyusui. Halimah Sa'diyah orang yang miskin, tapi dia adalah orang yang paling beruntung. Datang ke kota Mekah paling belakangan, ngelihat baginda Rasulullah, bayi baginda Rasulullah itu yang lebih awal, nggak ada yang pada tertarik. Kenapa? Keluarga miskin, pasti upahnya kecil. Dia nggak tahu bahwa di situ ada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Mereka kemudian mencari orang yang lebih kaya karena bayarannya lebih gede. Karena Halimah dia punya ontak kendaraan sudah lemah, datangnya belakangan sampai ke Mekah. Nggak ada lagi bayi yang tersisa kecuali baginda Rasulullah. Diambil daripada pulang tangan kosong. Dia kagak tahu. Halimah Sa'diyah nggak tahu kalau bayi ini adalah kekasih Allah. Tetapi yang bisa kita ambil hikmahnya, Allah pilih Halimah Sa'diyah untuk merawat kekasihnya. Allah punya skenario yang di luar nurul, kalau sekarang bahasanya. Bukan di luar nalar, di luar nurul. Lagi ngetren begitu ya. Di luar nurul. Tapi yang dipilih dia. Tuh lihat, ada orang yang mendapatkan keistimewaan. Ya Rob, apalagi sih sampai menyusui, menyentuh bayi mungil yang itu adalah kekasih dari Sang Pencipta dan kekasih semua makhluk. Apa yang terjadi kemudian? Summa arda'athu Halimatu bintu Abi Dhu'aib as-Sa'diyah, menyusui Nabi siapa Halimah bintu Abi Dhu'aib as-Sa'diyah. Dan kemudian Mbah Hashim menceritakan dalam kitab ini kenangan dari Halimah Sa'diyah ketika bersama baginda Rasulullah. Waruya anha, dan diriwayatkan juga dari Halimah as-Sa'diyah, annaha qalat, dia bercerita, saya ketika mutolaah, ya Rob, kita suka ngebayangin anak kita masih kecil, kudu apa, suka berlinang, kita punya air mata. Ini anak gua dulu kecilnya begini, kalau kita lagi ngelamun gitu, kemudian air mata berlinang kalau ingat masih kecilnya. Bagaimana sekarang Halimah Sa'diyah, Sayyidah Halimah Sa'diyah menceritakan masa saat dia bersama baginda Rasulullah. Dia menceritakan tentang baginda Rasulullah. Annaha qalat, kana yashibbu fil yaumi shabab as-sabiyyi fi syahrin. Adalah kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashibbu, dia berkembang, fil yaumi, pada setiap hari, shabab as-sabiyyi fi syahrin, perkembangan seorang bayi dalam ukuran 1 bulan. Jadi beliau bercerita, kalau bayi yang lain bisa sampai kayak begitu kudu nunggu 1 bulan, tapi Nabi punya keistimewaan, kata yang nyusuin, kata Halimah Sa'diyah, dia punya perkembangan 1 harinya dia berbanding 1 bulannya bayi yang lain. Subhanallah. Kan kita suka ngomong tuh kalau kita punya bayi, ini bocah padahal baru seminggu, dia punya gerakan udah kayak 1 bulan gitu. Jadi nggak aneh, ini bocah padahal baru 1 minggu, tapi kenapa kayak 1 bulan nih bocah gitu. Tetapi ini setiap hari berbanding dengan 1 bulan lelaki atau bayi lelaki yang lainnya. Yang bercerita ibu yang menyusuinya, dia yang paling tahu dalam dekapannya. Kita akan mengakui, Pak, betapa keterbatasan kita tentang pengetahuan kita, anak kita,
kalau diadu dibanding dengan istri kita. Kadang-kadang istri kita suka cerita, dulu anak kita yang ini begini bang, kita nggak ingat orang banyakan dia yang ngurusin, atau saat itu kita lagi nggak ada, emaknya yang begadang, emaknya yang ngurusin. Kenapa? Karena dia paling sering berinteraksi dengan anaknya. Nggak bisa dipungkiri Pak, emang begitu kalau lelaki maco. Lelaki maco begitu, masing-masing posnya nggak tugasnya nyari duit. Yang urusan itu perempuan, jangan dibalik. Lu yang mandiin bocah, bini lu suruh nyari duit. Terbalik, ente yang beliin susunya. Jangan dibalik, kodratnya jangan dibalik. Kalau kodrat dibalik, biasanya rumah tangga nggak bakal sehat. Nggak bakal sehat. Suaminya lagi nyuci aja, bininya lagi main game. Ya karena aduh, yang begitu tuker tambah sama botol. Gitu. Lakinya yang tuker tambah kebangetan tolol gitu, bukan bininya. Jangan sampai kau menyesatkan. Kalau bahasa Nabi itu tangisa abdu zaujah, celaka budaknya bini. Nah itu tangisa abdu zaujah, ada istilahnya. Kerjasama bantuin kudu, namanya juga berumah tangga. Yang namanya bantuin kan paling tinggi banget juga fiktif ya enggak? 50-50 kalau orang dulu ngomongnya fiktif. Fiktif, kita 50-50 ya, ya siap. Berapa 50-50? 70-30, belum on juga berarti ya. 50-50, 70-30. Udah gaya ngomong bahasa Inggris, gak tahu artinya. Jadi kerjasama itu perlu. Nah ini Halimah Sa'diyah menyusui, dia punya kenangan terhadap baginda Rasulullah. Dan yang lebih dahsyat lagi kata beliau, waruya anha, dan diriwayatkan juga dari Halimah Sa'diyah aidan juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama yamussu, ini boleh dibaca innama yamussu, innama yamassu. Nah, fil mudhari'nya dua model, massa yamassu, ya massa yamussu. Innama yamussu au yamassu min thaddihal aymani wala yamussu min thaddihal aysari. Kata Halimah Sa'diyah, hanya saja menyusu, menghisap siapa Nabi min thaddihal ayman. Kata Halimah Sa'diyah, Nabi SAW selama dia susuin maka hanya menyusu dari payudara yang sebelah kanan. La yamusu wala yamusu min thaddihal aysar, enggak menyusu dari payudaranya sebelah kiri. Ini kata beliau. Beliau bercerita, biasanya kalau bocah disusuin sebelah mana aja dia mau, tapi enggak baginda Rasulullah. Sampai masih kecilnya ada yang namanya memprioritaskan kanan, namanya tayammun, pakai tangan kanan, pakai sesuatu yang sifatnya kanan. Kalau mandi sebelah kanan dulu diguyurnya, artinya bila berpasangan mendahulukan yang sebelah kanan. Nabi di waktu kecil, kata Halimah Sa'diyah, tidak pernah menyusu kecuali hanya dari payudaranya yang sebelah kanan. Dan wala yamussu min thadihal aisar, dan tidak menyusu siapa Nabi dari payudara Halimah Sa'diyah yang sebelah kiri, enggak. Wa nasha'a sallallahu alaihi wasallam yatiman, dan tumbuh besar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Saat Nabi dalam keadaan yatim, Allah ceritakan dalam Al-Quran, bukankah dia Allah mendapatimu dalam keadaan yatim? Alam yajidka yatimau fa'awa
Allah yang memelihara, Allah yang ngejagain. Seakan ayat ini menginformasikan, bila engkau mempunyai kepedulian kepada anak yatim, sesungguhnya engkau sedang mengamalkan perbuatan yang Allah contohkan di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kudu punya pak anak yatim. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Enti kagak kepengen di surga seperti kedekatan 2 jari sama Rasulullah? Enggak kepengen. Orang pada berebut pengen deket orang kaya, pengen deket pejabat. Ini deket sama Nabi. Di dalam surga kahataini fil jannah, seperti kedekatan 2 jari. Kau tidak mempunyai ketertarikan saat ada tawaran dari baginda Rasulullah. Alam yajidka yatiman fa'awa adalah cerita tentang Allah begitu menjaga Nabi yang dalam keadaan yatim. Udah punya anak yatim pak, kalau ente kagak bisa naruh dia di rumah, paling nggak kebutuhan dia dalam sebulan berapa, tanya emaknya, tanya nih anak habisnya berapa sebulan. Jangan emaknya doang, emaknya ditanya. Kalau emaknya yang ditanya kebutuhannya, malu kepengen emaknya namanya. Anaknya tanya. Ini enggak sekalian Ustadz lah, anaknya juga kita tolongin, emaknya kita tolongin. Ya, pulang habis kita digebukin. Anak yatim. Kau telah melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Alam yajidka yatiman fa'awa. Lagian punya mobil, punya motor, nggak punya anak yatim, kebangetan amat. Kan punya motor, punya mobil, kagak pengen susah di dunia. Capek Ustadz jalan kemana-mana. Capek Ustadz kalau nggak punya mobil, harus kemari kepanasan, cakep. Tapi ente nggak mikirin capek nanti di yaumil qiyamah yang panjang waktunya. Apalagi ada masjid yang lagi dibangun. Ente emang kagak kepengen punya rumah di dalam surga? Waduh, kali dah kalau misalnya sama Nabi rada beratnya ada masjid nih, yang penting ente ada di surga. Pilihannya banyak, tinggal kemauan kita untuk memikirkan kasih sayang yang kita berikan buat kita nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah ridha sama kita. Wa nasya'a sallallahu alaihi wasallam yatiman, dan tumbuh besar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yatim. Kita udah ngaji, dalam kandungan bapaknya udah meninggal. Baru umur 6 tahun. Seberapa kuatnya sih anak umur 6 tahun? Belum hidup, ingatannya belum kuat. Dalam urusan yang bersifat dia harus mandiri, kayaknya belum sanggup. Tetapi ini kekasih Allah, dan ditempa dengan sebuah pendidikan kesederhanaan dan jiwa mandiri, menjadi lelaki yang tangguh. Ente nggak punya emak, ente nggak punya bapak, tapi ente dalam pengawasan yang maha sempurna. Wa nasya'a sallallahu alaihi wasallam yatiman fakafalahu jadduhu, maka mengurusi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadduhu, siapa? Kakeknya. Kalau ini banyak nih yang nurut ini. Ini banyak. Biasanya kalau anak yang rada sering belagu, kemudian nggak tanggung jawab sama anaknya sendiri, engkongnya yang ngambil tuh biasanya. Ada orang hidupnya, ente tinggal sama siapa? Kok nggak sama bapaknya? Enggak, sama kakek saya. Emang kenapa bapaknya? Bapaknya pergi mulu, kawin mulu, anaknya kagak diurusin. Engkongnya tuh yang sayang pasti, kakeknya. Dan bukan langsung keburu-buru ke pamannya, engkongnya dulu, kakeknya dulu. Kita suka ketemu ada anak banyak betul yang hidupnya bersama kakek neneknya. Pasti sebabnya adalah dia punya bapak, dia punya emak kagak urus, sehingga dia punya rasa tega, biarin anaknya mau gimana aja. Ada engkongnya, ada kakeknya, akhirnya kakeknya yang pegang, neneknya yang ngurus. Makanya ada orang yang sukses banget karena dia hidup bersama neneknya sampai dia punya cita-cita pengen membangunkan rumah buat neneknya, karena dia nggak tahu harus berterima kasih kepada siapa lagi, karena yang dia rasakan kasih sayang dari neneknya. Naudzubillah.
Itu yang kayak begitu biasanya punya dosa kebangetan gede, sama anak sampai kagak sayang. Biasanya begitu, sehingga hatinya dia keras. Lain hal kalau pengen dididik sama kakeknya karena punya kelebihan, dia punya kakek, itu beda. Kalau itu beda. Tapi biasanya yang terlantar tuh, pertama orang terdepan yang ngambil adalah kakeknya. Nah ini dia Nabi SAW saat ditinggal mati oleh ayahnya, saat ditinggal mati oleh ibunya, umurnya baru 6 tahun, kakeknya yang kemudian merawatnya. Siapa dia? Abdul Muthalib. Kakeknya duluan. Emang yang paling terdekat itu. Yang tulus punya kasih sayangnya kakeknya. Setelah bapaknya, yang tulus punya kasih sayang kakeknya dan neneknya. Nggak ketemu lagi setelah itu. Kalau masih ada kakek neneknya. Kalau ketemu omnya, udah kebangetan kagak. Kakeknya meninggal, summa ammuhu Abu Thalib. Itu kurang titik tuh ya. Di situ tak ya. Summa, kemudian pamannya Abu Thalib. Itu juga paman yang satu kandung. Abu Thalib. Wa tahharahu Allahu azza wa jalla min qabatil jahiliyati. Oh, baca lagi bang sampai situ ya. Naam. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahharahu Allahu azza wa jalla min khabathil al-jahiliyati. Falam yu'azzim sanaman lahum fi umrihi qattun. Walam yahdur mashhadan min musyahadi kufrihim. Wa kanu yatlubunahu lidzalika fayamtani'u wa ya'simuhu Allahu ta'ala min dzalika wa hadha min lutfillahi ta'ala bihi an barra'ahu min danasin al-jahiliyati wa min kulli aibin wa manahahu kulla khuluqin jamilin hatta kana yu'rafu fi qaumihi bil amini lamma syahaduhu min amanatihi wa sidqihi wa taharatihi sallallahu alaihi wasallam. Walamma balagha 12 sanatan kharaja ma'a ammihi Abi Talibin ila Syami hatta balagha Basra. Fara'ahu Buhaira ar-rahibu fa'arafahu bisifatihi faja'a fa'akhadha biyadihi wa qala hadha sayyidul mursalina hadha rasulu rabbil alamina hadha yab'athuhu Allahu hujjatan lil alamina. Qalu famin aina alimta dhalik qala innakum lamma aqbaltum minal aqabati lam yabqa sajaratun wala hajarun illa kharra sajidan wala yasjudu illa linnabiyyi wa ana najiduhu fi kutubina wa sa'ala Aba Talibi wa sa'ala Aba Talibin an yaruddahu khaufan minal yahudi faraddahu. Nah, sampai situ. Wa tahharahu Allahu azza wa jalla, wa tahhara dan telah menyucikan hu akan nabi siapa Allah azza wa jalla yang maha agung maha luhur min khabathil jahiliyati dari kejelekan-kejelekan orang jahiliyah. Jadi keburukan-keburukan orang jahiliyah Nabi dijagain, disucikan oleh Allah. Falam yu'azzim sanaman lahum fi umrihi qattu, maka tidak atau kemudian tidak yu'azzim menghormati mengagungkan siapa nabi sonaman akan patung lahum milik mereka orang jahiliyah fi umrihi pada umurnya qattu sekalipun. Jadi sepanjang hidup nabi, kendati pun nabi diangkat kenabian pada umur 40 tahun, kan beliau sebelumnya berbaur dengan budaya jahiliyah, tapi Allah yang jagain. Bapaknya nggak ada, emaknya kagak ada, Allah yang jagain, jangan sampai kena pengaruh. Biasanya anak yatim nggak ada bapak agak liar dalam tanda kutip, nggak ada yang ditakutin. Apalagi bapak nggak ada, emak kagak ada, ukurannya kayak layangan putus. Tapi ini manusia luar biasa. Allah mensucikan Nabi SAW.
tidak pernah menyembah atau mengagungkan, memuliakan itu patung sepanjang umurnya sama sekali, sekalipun walam yahdur masyhadan min masyahidi kufrihim, dan tidaklah hadir siapa Nabi masyhadan akan sebuah tempat tontonan min masyahidi kufrihim, dari tempat-tempat tontonan kekufuran mereka. Jadi ada diceritakan bahwa mereka begitu ingin mengajak Nabi saat itu, Nabi Muhammad, untuk hadir, namanya anak muda. Kalau kita dulu ngerasain nggak ada hiburan, yang ada layar tancap doang, itu tetap kita berangkat walaupun pulangnya digebukin sama orang tua, urusan belakangan. Begitu nonton layar tancap girang 1 jam mau pulang menjelang subuh, bingung nih gua digebuk sebelah mana nih, udah pasti digebuk masalahnya. Tapi karena itu tontonan rakyat pada saat itu, kita nggak boleh ngeliat tukang opak dikit, pasti nanya emang ada layar tancap di mana. Kalau udah ada tukang opak, tukang kacang rebus, itu pasti dia ke tukang layar tancap dulu. Kalau sekarang mah layar tancapnya udah di kamar, langsung dia nonton dari YouTube. Nabi tidak pernah hadir dalam budaya atau tontonan-tontonan kekafiran mereka, atau budaya yang ada tontonan yang pada saat itu padahal umurnya. Makanya saya marah betul, ini kudu ngaji orang yang bilang andai di Mekah dulu ada pohon jambu, tentulah Nabi maling jambu. Tuhan, ada orang yang ngomong kayak begitu. Disuruh ngaji kitab Mbah Yai Hashim Asy'ari, ente kudu ngaji, jangan kata pohon jambu, semua yang bersifat negatif, maka Allah toharahullahu azza wa jalla min khabathil jahiliyah. Makanya saya marah betul, ente mengandai-andai kelewatan, ente omongin ini manusia luar biasa ya akhi, bukan manusia sembarangan. Dia kudu ngaji bahwa Nabi tidak hadir ke tempat-tempat tontonan, di mana tontonan kekafiran mereka, orang-orang jahiliyah. Wa kanu yatlubunahu lidzalika, dan adalah mereka, yakni orang-orang kafir Quraisy jahiliyah, mereka menuntut Nabi atau mempengaruhi Nabi lidzalika, untuk yang demikian itu. Mereka ngajak Nabi. Orang ini anak muda susah amat diajak nonton, anak muda susah amat diajak jalan. Dia nggak tahu bahwa itu adalah lelaki yang istimewa. Fayamtani'u wa ya'simuhullahu, kemudian Nabi kemudian mencegah atau menghindarkan siapa Allah, wa ya'simuhu, dan menjaga memelihara siapa Allah, hu akan Nabi, siapa Allah Ta'ala, min dzalika, dari yang demikian itu, yang jagain Allah. Maka kita kudu girang bahwa tidak ada amal ibadah yang dilakukan dan tidak ada kejahatan yang dikerjakan kecuali selalu ada keterlibatan Allah. Saat engkau cenderung kepada amalan-amalan, betul kau diajak dan diprovokasi atau dipengaruhi oleh temanmu, tapi kalau Allah jagain, nggak bakal terjadi kau punya pengaruh, dipengaruhi oleh temanmu. Seperti Nabi SAW, ada mereka yang mempengaruhi, tapi Nabi tetap terjaga karena Allah yang menjaganya. Wahada min lutfillahi ta'ala bihi, dan bermula ini adalah dari kelembutan Allah Ta'ala kepada Nabi Yuna Muhammad. An barra'ahu, itu dikasih harokatnya, an barra'ahu, itu bendera di situ kan ya, bahwa membebaskan siapa Allah, hu akan Nabi, min danasil jahiliyati, dari kekotoran, dari keburukan orang-orang jahiliyah, wa min kulli aibin, dan dari tiap-tiap aib. Wallahu a'lam bishawab. Kasihkan, karena kalau udah bicara Nabi kita stop sampai di sini karena udah jam 7:15. Kalau bicara tentang Nabi memang kadang-kadang kita terus dibuat antusias, karena saking kita punya kepengen ketemu sama Rasulullah. Mudah-mudahan ya kita bisa ngimpi ngelihat baginda Rasulullah. Allah kasih, kalau kita ngimpi ketemu Rasulullah dalam tidur kita, pasti kita sebelum mati akan bertemu Rasulullah dalam keadaan terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana birahmatika wa bijahi nabiyyikal Mustafa wa bijahi awliyaika wa bijahi muallif hadzal kitab. Ya Allah, la tufarriq bainana wa baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Ya Rabbana la tufarriq bainana wa bainahu yaumal qiyamah. La tufarriq bainana wa bainahu yaumal qiyamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.